mohon izin Bapak, mohon izin Ibu memulai kegiatan pendampingan individu yang kedua ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini karena kuasanya kita bisa berkumpul dan bisa bertemu di ruangan ini dalam kegiatan pendampingan individu 2 dengan tajuk diskusi visi dan perubahan. Sebelum ke sana, yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri Jakarta Pak Denny Iskandar, yang saya hormati Ibu Dida Hamidah selaku pengajar praktik di CGP Angkatan 10. Ini fotonya Bapak dan Ibu. Yang sebelah sana Afgan, saya sendiri Yan juga Permana. Alhamdulillah sekarang sedang menempuh pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Dan yang saya banggakan dan cintai Bapak dan Ibu guru SMK Negeri Jakarta yang hari ini bisa hadir untuk berkolaborasi bersama dalam tema diskusi visi dan perubahan. Baik Bapak dan Ibu, saya sampaikan susunan acara pada kegiatan hari ini. Untuk segmen pertama kita akan awali dengan pembukaan, kemudian nanti ada membaca doa bersama, Ummul Quran, kemudian kita akan menyanyikan sama-sama lagu kebangsaan, dan nanti ada sambutan dari pimpinan kita Bapak Kepala SMK Negeri Jakarta. Segmen kedua nanti kita akan buka kegiatan utama ini dengan pengantar tujuan diskusi yang akan disampaikan oleh Bu Dida. Kemudian nanti ada beberapa intermezzo terkait dengan visi dan cita-cita kita secara umum dalam konsep aku dan visiku. Kemudian kita akan sama-sama nanti berkolaborasi untuk mengisi kalimat rumpang. Kemudian pada akhirnya nanti kita akan sama-sama merumuskan dan menyimpulkan kalimat rumpang itu sendiri. Dan segmen terakhir kita akan melihat lebih dalam visi SMK Negeri Jakarta seperti apa. Dan kita akan mulai mengidentifikasi seperti apa perilaku-perilaku kita yang bisa mencerminkan visi kita di masa yang akan datang. Kemudian dibalut dengan diskusi tentunya, yang ada inisiatif nanti perubahan yang kita sampaikan di sekolah kita. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Itu Bapak dan Ibu. Maka untuk mengefektifkan waktu, kita mulai membuka acara ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua kita akan lanjutkan dengan berdoa. Kita berdoa hari ini semoga yang pertama kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudian keselamatan, dan kemudian kita selalu diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Dan di sini Bapak dan Ibu ada logo semangka yang hari ini di minggu ini ada satu tagline yang sangat luar biasa, all eyes on Rafah. Kita juga hari ini sama-sama mendoakan untuk saudara-saudara muslim kita di Palestina. Bi barokati umul kitab al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ya, berdoa tidak pernah selesai. Baik. Menginjak acara yang kedua Bapak dan Ibu, kita akan sama-sama menyanyikan dan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.
Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Baik, alhamdulillah kita sudah sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita. Semoga marwah semangat nasionalisme kita tetap terjaga, terutama dalam menjalankan tugas kita sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, kehidupan dan pendidikan bangsa Indonesia. Menginjak ke acara selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri Jayakarta kepada Bapak Denny Iskandar. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas karunia-Nya pada hari ini, hari Jumat, hari yang sangat mampu untuk kita berkumpul dan berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya ada salah. Tidak lupa sholawat serta salam yang kita limpahkan pada junjungan haram Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sobatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dia. Amin. Amin. Yang terhormat PP Bu Dida, ya. Kebetulan katanya temannya Bu Pani. Pak Dian dan juga rekan-rekan guru yang kami banggakan semuanya. Alhamdulillah, selamat datang Bu Dida. Mungkin kalau sering lewat ke sini mungkin ya. Tidak pernah. Pedas sih sudah rasanya ya. Oh iya. Selamat datang di SMK Negeri Jakarta. Alhamdulillah kita hari ini bisa sharing ilmu, sharing berbagi, kolaborasi dengan teman-teman di SMK Negeri Jakarta. Kebetulan session sekarang lewat Pak Dian, karena alhamdulillah SMK Negeri Jakarta sudah menurunkan kurang lebih 5 ya kawas. Mudah-mudahan Pak Dian juga bukan dokter bisa lulus. Amin ya Allah. Amin. Bapak Ibu semuanya, harapan kami juga harapan kita semuanya, mari kita sama-sama majukan SMK Negeri Jakarta untuk lebih baik lagi dengan cara-cara kita semua. Mungkin Bapak Ibu punya keinginan, punya harapan juga sama dengan kami, kita kolaborasi sehingga SMK Negeri Jakarta bukan hanya SMP yang berada di wilayah pinggiran, tapi juga bisa berkontribusi apa yang tadi diharapkan oleh Pak Dian, menjadi garda terdepan. Sekarang semuanya bisa ya, dengan catatan semuanya sekarang sudah sama lah. Kabupaten Karawang tidak ada yang kecamatan yang paling tertinggal, beda dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia, sehingga kita sangat mudah untuk berkontribusi di level Kabupaten Karawang ataupun di wilayah Aceh, wilayah 4. Ibu Dida, Pak Dian sudah tadi ngobrol sebentar. Ini mungkin laki-laki yang kedua nih untuk cek CGP, karena kebetulan di sini semuanya sudah ada Bu. Ini yang paling baju merah hati itu Pak Bu Selfie, Bu Yelpi, Fani, Bu Adianti. Bu Adianti juga Bu penggerak, Pak Atap, Pak Yusuf juga Bu penggerak, Pak Nang, OTW. di semuanya di Angkatan 12. Bu Fani, semuanya kami dorong semuanya Bu. Bukan hanya 1-2, tapi kalau sudah semuanya di pimpinan kosong saya minta kerja. Saatnya istirahat. It's time.
kalian mungkin silakan kolaborasi juga dengan teman-teman yang sudah menjadi guru penggerak. Semuanya harus kita belajar. Bapak Ibu jangan puas sebagai guru penggerak. Bu Dida juga menyampaikan ada tahapan-tahapan selanjutnya, misalkan bisa menjadi fasilitator, bisa jadi pengajar praktik ya Bu Dida ya. Itu mungkin harapan-harapan kami, karena kami juga merasa bangga sebagai pimpinan, kami merasa bangga. Tadi Bu Dida menyampaikan teman-teman aktif di grupnya masing-masing, kami juga sangat bangga. Apalagi teman-teman aktif di komunitas belajar, bangga. Itu harus didorong, teman-teman juga aktif di komunitas belajar. Di MGMP aktif, makasih. Karena sekarang lahan itu space-nya sangat banyak. Bapak Ibu untuk berkontribusi sangat banyak. Bapak Ibu untuk menjadi guru kreator banyak juga nih, kalau Bapak Ibu lihat di TikTok, di IG. Sangat banyak yang juga diundang oleh Kementerian Pendidikan untuk menjadi narasumber ataupun yang lain. Sehingga semuanya punya kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan pendidikan di Kabupaten Karawang khususnya. Tidak panjang yang kami sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak di SMK Negeri Jayakarta ini menjadi trigger, pemicu ya untuk teman-teman yang lain juga mencoba dan juga aktif, karena yang namanya kemajuan itu butuh kerjasama ya. Saya sering menyampaikan tidak ada yang namanya Superman dalam sebuah satuan pendidikan. Saya tidak terlalu banyak berperan tanpa bantuan dari Bapak Ibu semuanya. Kita adalah seperti tim. Makanya saya sering menyampaikan kita harus kompak, kita harus satu visi, satu tujuan, sehingga SMK Negeri Jayakarta itu bisa maju dibanding dengan SMK yang lain di Karawang. Itu saja Pak Dian, Bu Dida. Terima kasih sekali lagi kepada tim dari pengajar praktik. Mudah-mudahan keberadaan teman-teman di grup penggerak bisa menjadi nuansa baru ya, menjadi mutiara di tengah gempuran teman-teman guru yang banyak disorot oleh rekan-rekan media ataupun LSM di masyarakat. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala SMK Negeri Jayakarta yang sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan motivasi, support, dan juga arahan-arahan terutama dalam pengembangan kompetensi di program pendidikan guru penggerak. Nah, dari itu Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama untuk berkolaborasi ke depannya dalam melaksanakan tugas kita di sekolah untuk mencapai visi sekolah nanti yang akan kita bahas. Untuk selanjutnya kita akan sama-sama dengarkan, kita akan masuk ke segmen 2 di inti kegiatan ini. Terlebih dulu akan disampaikan pengantar oleh Ibu Dida Hamidah, SPD, pengajar praktik CGP Angkatan 10. Kepada Bu Dida, dipersilakan Bu. Hebat. Kayaknya. Kayaknya aja. Mati tuh Pak. Baterai kena beren. Cek. Itu aja Bu, nggak Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri Jayakarta, Bapak Deddy sekalian SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf atau SMK Negeri Jayakarta. Alhamdulillahirobbilalamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat berkumpul di sini pada kegiatan memprakarsai visi misi perubahan warga sekolah SMK Negeri Jayakarta. Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya Dida Hamidah, pengajar praktik angkatan ke-10 pendidikan guru penggerak, asal instansi saya SMP Negeri Bawpedes. Bapak Ibu, saya di sini bertugas menjadi teman belajar
CGP hebat kita Bapak Gian Yoga Permana dalam menempuh pendidikan guru penggerak selama 6 bulan ini, yang dimana Pagian pun sudah mempelajari modul 1.2 terkait visi guru penggerak. Di modul tersebut, Pagian sudah membuat sebuah visi pribadi Pagian sebagai guru penggerak, dan tentunya kami ingin Pagian berbagi praktik baiknya dengan Bapak Ibu semua di sini, berkolaborasi bersama mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Seperti itu Bapak Ibu, sekian pengantar diskusi dari saya. Selanjutnya diskusi ini tentu akan dipimpin oleh CGP hebat kita Bapak Gian Yoga Permana. Terima kasih Pak Gian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas sambutannya, kemudian pengantar tujuan diskusinya. Baik, ini yang ditunggu-tunggu, jadi deg-degan juga Bu, Pak. kita mulai ya Bapak dan Ibu ya. Kita sedikit cairkan suasana dulu dengan pertama-tama menonton dulu salah satu tayangan terkait dengan visi. Ya, Bapak dan Ibu kan sudah familiar ya dengan kata visi begitu. Nah, ini kita akan sama-sama mempersepsikan, menyamakan persepsi kita antara visi kita secara pribadi, tentunya sebagai seorang pendidik, dengan framing Merdeka Mengajar dari Kemendikbud. Mudah-mudahan ini bisa nanti membawa kita menyampaikan atau berpikir tentang visi ideal berdasarkan kerangka Merdeka Mengajar, Bapak dan Ibu. Nilai-nilai ini tetap hidup bahkan dewasa. Sekarang kita bahas apa yang menjadi ruang atau space tumbuh kembang ini harus tercipta. Sejatinya diciptakan guru. Guru harus berubah mindset. Sebagai garda terdepan, sudah saatnya guru melakukan call to action. Pertama, action untuk menyelesaikan permasalahan. Minimal di dalam kelasnya, jangan lagi murid dibiarkan ugal-ugalan lewati garis perkembangannya. Kedua, action untuk mulai mengambil peran penting sebagai kondektur lokomotif perubahan bernama Merdeka Belajar. Ketiga, action untuk mengembangkan pendidikan secara kontinu, berkelanjutan dan berdampak. Guru tidak boleh lagi menjalankan one treatment for all students, tapi all treatment for all students. Keempat, pada generasi milenial sekarang, tidak lagi pendidikan bersifat instruksi, tapi didorong dengan motivasi, diwadahi dengan teknologi sebagai bagian dari tumbuh kembang perjalanan Gen Z dan millennials. Mutlak guru harus belajar step ahead dalam penguasaan teknologi. Terakhir, skema pendidikan yang diformulasikan dengan tagline Merdeka Belajar harus membuat murid menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Jadi, apakah kita siap bergerak demi visi-visi mulia ini semua? Let's do it. Let's do it, Bapak dan Ibu. Kita akan menghadapi salah satu era yang hari ini nyata sekali terkait dengan paradigma perubahan Merdeka Belajar. Ini video pertama yang akan nanti menjadi pemicu kita dalam diskusi ini. Kemudian ada video kedua, ya, ini merupakan sampling terkait dengan harapan. Kenapa anak memilih sekolah di sini, ingin apa di sini, dan cita-citanya seperti apa? Mungkin secara pribadi kita sering mendengar mungkin, tapi juga kadang-kadang ini menjadi hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun visi di sekolah. Baik Bapak dan Ibu, ini dari murid kita judulnya.
amal keinginan sendiri dan dukungan dari orang tua. Iya, karena udah terdeteksi jadi sekolah ini mampu Dari mana tahu sekolah itu? karena sebelumnya ada saudara yang sekolah di sini. Oh, ada sekolah sini. Iya, baru kemarin lulus. Oh gitu. Karena pertama pasti ada jarak ya. Ya. Terus orang tua juga yang kesini. Terus kalau menurut kita pasti karena SMK Negeri Jakarta ini memiliki rasa keluarga yang tinggi. Kalau kan banyak teman saya pengen banyak teman aja di sini Pak. Gitu ya? Jadi nambah. Bisa apa ya? Iya. Kalau di Dengkok kan teman saya udah kenal semua. Nah saya jadi pengen jadilah banyak teman jadi saya ingin ke Jakarta. Desa. Masih memiliki lingkungan yang asri, masih memiliki lingkungan yang sejuk serta nyaman untuk bersekolah. Sarjana kedepannya ingin menjadi manusia yang lebih berpendidikan, Manusia yang mungkin bisa berguna, manusia yang bisa bermanfaat. terus lebih berguna bagi banyak orang, berguna, berpendidikan, bisa berwawasan tinggi, bisa sukses ke depannya dan menggapai semua cita-cita sarjana. Menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat. Menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga maupun tetangga ataupun orang lain. Lebih bertanggung jawab, penyabar dan bisa bermanfaat buat orang miskin. Orang yang bisa dibanggakan oleh orang lain, mendirikan seperti apanya, terus memiliki tanggung jawab tinggi, bisa mengenal orang tua. Jadi orang yang bermanfaat, orang yang sukses, terus ya berguna gitu. Berguna buat orang lain, orang tua. Berguna buat nusa dan bangsa dan agama. Oh, ya sekali ya ceritanya. Ya, pengen bisa mengamalkan ilmu yang saya miliki ke masyarakat. Punya cita-cita dong? Punya Punya. Apa sih cita-citamu? pengen jadi dosen. Pengen jadi dosen. Waduh. Pengusaha Pak. Pengusaha di apa? Di bidang kayak ini teknologi aja. Teknologi. Kita awalnya jadi dokter, cuma kalau nggak masuk sana ini nggak tahu. Nah, cita-cita sekarang lebih ke pengen jadi pengusaha sukses. Wih, ya. Di bidang teknologi. Teknologi ya. Belum berpikir. Iya, Belum berpikir. iya. Oke, kemudian dapat ya cita-citanya ya. Pengusaha Pengusaha. Wih, pengusaha ini apa? kuliner. Kuliner. Udah apa ya jenis masakan yang ini buat belum sudah dibikin. Iya. Oke, sama Pak. Apa cita-citamu? Cita-cita. Ya. Sukses. Sarul. Cita-cita yuk sama kayak bapak jadi guru. Tanya saya apa aja? Oh. Itu Bapak dan Ibu apa yang disampaikan oleh murid-murid kita. Dan di video pertama kita melihat berdasarkan framing kita sebagai seorang guru. Di video kedua kita melihat apa yang murid-murid inginkan, cita-citanya seperti apa. Bahkan pertanyaan yang sangat penting, kenapa harus sekolah di sini? Itu. Dan tadi ada cuplikan video yang saya masukkan, ada anak yang nggak punya cita-cita karena harusnya ke SMA. Itu sengaja digantung karena menjadi PR kita bersama. Dan ada anak tadi yang belum punya ide untuk bikin jadi usaha, tapi belum punya ide mau bikin apa gitu. Itu sengaja saya gantung. Itu menjadi PR kita Bapak dan Ibu. Karena tagline SMK pada hari ini adalah bekerja, berwirausaha, dan melanjutkan. Nah, ini yang akan menjadi pengantar kita untuk sama-sama kita akan mengisi kalimat rumpang. Ini sudah sangat familiar ya di kala, apalagi dulu kita sudah pernah mengisi ini. Jadi kita akan kembali mengisi ini.
di kalimat rumpang. Bapak dan Ibu, saya minta mohon bantuannya untuk mengisi kalimat rumpang ini. Bapak dan Ibu silakan bisa gabung dulu ke kelas poin. Saya kirimkan linknya. Kelas poin. Join ya. Selamat datang Pak Condro. Ini saya kirimkan di grup. Silakan Bapak dan Ibu bisa gabung di grup WA dan nanti Bapak dan Ibu diarahkan kepada laman web ya. Di sana ada kelas poin dan meminta kelas kode ya. Kelas kodenya diisi yang ini Bapak dan Ibu 46997. 46997. Sudah Bapak dan Ibu? Dan silakan Bapak dan Ibu menuliskan nama. Menuliskan nama. Nama asli ya Bapak dan Ibu ya, bukan nama panggung. Kalau nama panggung saya kan Michael. Jangan ya. Ini nama asli. Misalkan Bu Selfie, nama panggungnya kan Miss Selfie ya. Udah namanya. Dulu itu. Namanya. Sudah Bapak dan Ibu? Silakan masuk ya Bapak dan Ibu ya. Nah, tampilan slide ini juga akan muncul di web Bapak dan Ibu. Baik. Bapak dan Ibu, di slide yang pertama ini mohon diisi apa yang Bapak Ibu pikirkan ya. Silakan diisi saja. Kita memimpikan murid yang seperti apa sih yang ada di impian dan di benak Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu bingung, tadi boleh ada pemicunya, video pertama atau video kedua. Ya, tapi diusahakan murni dari keinginan Bapak dan Ibu ya. Kita kolek dulu jawabannya. Di bawah bisa diisi Bapak dan Ibu. Ditemani dengan musik Marsha and the Beat. Semoga ini bisa menggugah Bapak dan Ibu untuk berpikir, membayangkan murid-murid kita di masa depan akan seperti apa. Ditemani juga dengan snack-snack yang wah menggugah selera. Apalagi ada makan siang. Ayo Bapak dan Ibu semangat demi visi dan misi kita untuk murid-murid kita. Oke, sudah masuk. Wah. Ya. Oh boleh silakan. Harus. Ada 3 nih Mister. Baik, Pak Chandra sudah mengisi, Pak Nang sudah mengisi, Bu Adianti sudah, Bu Yalpi, Bu Bani, Pak Ahmad Tabriji. Pak Yusuf, terima kasih. Nah, oke. Bu Selfie, oke. Semua sudah ya? Alhamdulillah ya. Baik Bapak dan Ibu, jawaban yang luar biasa, keren-keren ya. Nah, kalau di guru penggerak pasti Bu Adianti, Bu Yelpi, Pak Yusuf sudah tahu. Ini sudah terdapat beradab. Wah mantap. Sejalan nih dengan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan sekolah itu adalah miniatur peradaban ya Pak ya di masa depan. Membangun siswa berarti membangun peradaban di masa yang akan datang. Keren. Kemudian Pak Nang juga sudah menyampaikan bertanggung jawab. Baik, keren. Ya, bertanggung jawab juga salah satu nilai kebajikan Pak Nang. Murid yang berkarakter Bu Adianti. Oke, selaras dengan visi ya. Dari mulai Bapak Presiden kita, revolusi mental pasti karakter. K13 pendidikan karakter. Ki Hajar Dewantara juga karakter. Kemudian Bu Yelpi, motivasi, ya, motivation. Ya, betul, ini sangat penting Bapak dan Ibu. Bagaimana siswa kita memiliki spirit, ya, kemampuan untuk bisa melakukan sesuatu atas dasar motivasi. Kemudian Bu Fani berpendapat tidak hanya memiliki ilmu, tapi juga memiliki akhlak yang baik. Alhamdulillah, luar biasa Bu Fani ya. Ini sama dengan Bu Adianti kurang lebih yang berkarakter,
Karakter tentunya yang baik, berakhlak yang baik. Kemudian Pak Ahmad Tabrigi soleh, solehah, jujur, beradab, sehat, jasmani dan rohani. Jasmani dan rohaninya tetap terbawa ya. Karena betul, wah luar biasa. Berarti ini menandakan bahwa kontribusi Pak Atab sebagai guru mata pelajaran olahraga itu ternyata memiliki peran yang penting dalam visi sekolah. Ada jasmani dan rohani, luar biasa. Baik, kita akan juga melihat dari Pak Yusuf. Kita akan murid yang bersemangat dan punya harapan ke depannya. Tadi luar biasa ya Pak Yusuf. Itu tadi terlihat dari apa yang murid kita sampaikan. Ya, ada yang mau jadi dosen ya. Kalau jadi Ultraman sedih saya belum melihat. Oke. Baik, kemudian Bu Selvi memimpikan murid yang bisa mengembangkan skill, oh ya, alhamdulillah, yang dimilikinya serta dapat mewujudkannya di masa yang akan datang. Betul, Bu Selvi. Kita sama-sama berharap sekolah atau murid kita memiliki kompetensi ya, yang nanti bisa diwujudkan dalam bentuk skill, ya. Personal skillnya. Baik Bapak dan Ibu, dari kalimat rumpang yang pertama dapat disimpulkan bahwa Bapak dan Ibu sudah memimpikan anak-anak yang memiliki nilai kebajikan yang luhur. Kemudian kita juga sama-sama berharap ke depan murid-murid kita ini memiliki jiwa dan semangat yang didasari dari motivasi agar mereka bisa menjadi manusia yang beradab. Tentunya dilandasi dengan pribadi yang soleh, soleha, kejujuran. Dan ini semua tidak akan terjadi kalau muridnya tidak sehat, baik secara jasmani dan rohani. Maka ini menjadi penting. Mantap Bapak dan Ibu, terima kasih. Saya simpan dulu. Saya masukkan ke slide. Nah, terima kasih. Oke. Baik. Oke, yang kedua Bapak dan Ibu. Ini Andita ya. Anak 11 TKJ 2. Kita percaya bahwa murid adalah apa? Andita sebagai, maksudnya kita percaya bahwa murid ini sebagai media untuk apa ya? Murid adalah bisa dikaitkan dengan secara filosofis. Murid ini sebenarnya menurut Bapak dan Ibu itu apa gitu? Apakah dia hanya sebuah infocus yang hanya dipencet huruf, dimatikan gitu, atau dia ini benda yang tidak hidup, atau dia ini apa? Secara filosofis silahkan digambarkan Bapak dan Ibu. Bapak Ibu percaya murid itu sebagai apa? Dalam bentuk apa? Nah, sudah ada. Aset terbesar bangsa ini, setuju mana? Ya. Aset di sini berarti hal yang berharga. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tenangnya, aset yang berharga. Ini harus kita jaga. Betul. Berarti sejalan tadi dengan Indonesia. Berarti tadi ya, menuju Indonesia Emas 2045 ya. Dan asetnya ini ya Pak Namir. 2045. 2045 ya. 45, Pak. 2045 gaji juga naik Pak. 2024 gaji naik Pak. Alhamdulillah. Oktober, Pak. Siap. Baik. Bu Adianti berpendapat bahwa Bu Adianti itu percaya bahwa murid itu agen perubahan, agent of change, ya Miss ya, dan dapat membawa perubahan di masa depan. Setuju Bu Adianti? Jadi selaras dengan apa yang Pak Nang sampaikan, ke depan sebagai aset tentunya ini harus membawa dampak dan perubahan. Kita lihat dari Mr. Condro, individu-individu yang luar biasa. Sepakat Pak Condro bahwa apalagi sekarang ya pembelajaran terdiferensiasi, kita sangat memperhatikan potensi-potensi dari setiap individu itu. Kemudian Bu Yelpi
insan yang diibaratkan garis samar yang harus ditebalkan. Nah, ini sesuai dengan apa yang Bapak pendidikan kita sampaikan ya, Ki Hajar Dewantara, bahwa garis itu siswa itu sudah punya potensi dari awalnya. Kemudian Bu Selvi, seseorang yang perlu dihargai dan dibimbing agar menjadi pribadi yang bernilai tinggi. Luar biasa, Bu. Setuju? Ya. Dihargai, dibimbing melalui proses konseling, kemudian pendampingan, ya, pembiasaan dan sebagainya. Kemudian pemimpin bangsa yang amanah untuk kedepannya, luar biasa Pak Atap. Jadi memang kita mencetak generasi-generasi pemimpin yang akan di masa yang akan datang sesuai dengan tadi Pandang yang sampaikan, aset terbesar untuk bangsa ini. Kemudian Pak Yusuf menyampaikan bahwa murid itu bukan botol kosong yang harus diisi air atau selembar kertas putih yang dicoret-coret, tapi murid adalah tunas yang sedang berkembang. Luar biasa, puitis sekali ya Pak Yusuf ya. Berarti ini pakai setuju. AI. Setuju Pak Yusuf ya. Memang ini saya sambungkan dengan filosofi, mengibaratkan ya bahwa guru itu diibaratkan sebagai seorang petani ya Pak Yusuf. Kalau tunas identik dengan tanaman, berarti saya pikirannya langsung ke sana gitu Pak Yusuf. Bagaimana membimbing tunas ini supaya berkembang gitu. Jangan sampai layu. Tunasnya harus tunas kelapa. Tunas karena Kelapa itu bisa bermanfaat di segala hal. Filosofinya ya mana? Pramuka. Luar biasa. Bagus. Kemudian terakhir dari Bu Fani percaya bahwa murid ini adalah jembatan pendidikan berkarakter. Oke. Jadi Bu Fani mungkin yang saya tangkap adalah bagaimana murid ini ya bisa menjadi sebuah aset tadi kembali lagi yang di dalamnya itu bisa tersemai pendidikan karakter gitu ya. Setelah ini tersemai, maka dapat disimpulkan nanti mereka akan menjadi agen perubahan. Ya. Dan perubahan ini, Bapak dan Ibu, kita harus kenali bahwa agen-agen kita ini punya potensi yang luar biasa. Seperti yang Pak Chandra bilang, individu-individu unik gitu dan punya potensi. Sehingga potensi-potensi ini perlu disamarkan, Bapak dan Ibu. Yang samar ini harus ditebalkan melalui proses pendidikan kita. Bagaimana cara menebalkan ini? Salah satu yang kita perlukan adalah kita harus menghargai dan bisa membimbing pribadi murid agar nanti di depan dia memiliki kualitas dan bernilai tinggi. Sehingga setelah seperti itu dia bisa menjadi leader, memimpin bangsa yang amanah untuk masa depan, seperti yang Pak Atta bilang. Sehingga kita dari awal sudah menganggap bahwa memang betul seperti apa yang dikatakan oleh Pak Yusuf, bahwa murid ini adalah tunas yang sedang berkembang, bukan botol kosong yang harus diisi air atau selembar kertas putih. Jadi sudah ada bibit unggul di dalamnya yang kita harus tuntun mencapai kodratnya gitu. Sepakat Bapak dan Ibu ya? Tanya yang kedua. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Jadi karena itulah siswa adalah aset terbesar. Aset terbesar. Lanjut Bapak dan Ibu. Kalimat rumpang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa? Itu jawaban yang jujur ya. Seperti di sini kan gambarnya PMR. Mungkin anak ini dia berpandangan kesehatan. Bisa jadi itu, ya. Karena dia masuk eskul PMR, mungkin menurut dia yang paling penting itu kesehatan. Saya ingin menjadi anggota eskul PMR karena saya mengutamakan itu kesehatan bagi teman-teman saya, bagi diri saya. Nah, Bapak Ibu sekarang, berdasarkan sudut pandang pengajar, Bapak Ibu mengutamakan apa di sekolah ini?
Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu. Bu Adianti menjawab kebutuhan murid. Ya. Baik, yang kedua pandang pendidikan dan karakter. Baik, Bu Adianti, saya setuju. Kemudian yang pandang juga saya setuju. Kemudian Pak Condro menjawab mengutamakan kebutuhan dan apa yang dibutuhkan oleh murid. Ya, sama ya dengan dia. Kemudian Bu Selvi menjawab kenyamanan siswa belajar di dalam kelas. Setuju, Bu Selvi. Kemudian Bu Fani, penyampaian ilmu yang berkarakter. Sepakat Bu Fani. Kemudian Pak Yusuf mengutamakan murid, dan murid. Oke, luar biasa ya. Kemudian Pak Atap, keselamatan dan kenyamanan. Setuju ya. Pak Yusuf, Pak Atap, terima kasih. Bu Fani. Kemudian Bu Yalpi yang terakhir mengutamakan lingkungan belajar yang mendukung. Baik Bapak dan Ibu, dari pertanyaan ini kita akan simpulkan di sekolah berdasarkan sudut pandang kita sebagai seorang guru, ternyata kita mengutamakan, tentu yang paling pertama tadi disebutkan adalah kebutuhan. Nah, kebutuhan ini seperti yang sudah Bapak dan Ibu ketahui, setiap orang pasti membutuhkan kebutuhan. Ada yang namanya teori 5 kebutuhan dasar manusia, dari mulai kebutuhan fisiologis, biologis, kemudian rasa ingin dihargai dan sebagainya. Mungkin ini yang dimaksud dengan kebutuhan murid. Nah, selain ketika kebutuhan murid ini sudah terpenuhi, maka tadi seperti yang Bu Selvi bilang, pasti kenyamanan itu akan tercipta, baik dalam pembelajaran ataupun di sekolahnya. Dan ketika kenyamanan ini tercipta, proses penyampaian ilmu dan karakter itu pasti akan efektif nanti ke depan. Dan tentunya ini semata-mata hanya untuk murid, dan murid. Sehingga ini sesuai nih dengan jawaban Pak Atap, ada keselamatan. Ya, keselamatan lahir dan batin, dan juga kenyamanan dan kebahagiaan. Sehingga tentu dibutuhkan lingkungan belajar yang mendukung ya dari segala aspek. Ya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Kalau itu semua maka akan berpendidikan dan berkarakter. Betul. Setelah itu terwujud ya, Manang ya. Betul. Ya. Betul. Setelah muncul, mohon Manang ya, mengutamakan setelah muncul lingkungan yang mendukung, pasti pendidikannya pasti maju. Dan di dalam pendidikan ini pasti akan terbentuk karakter. Betul ya Manang ya. Baik. Sehingga kembali lagi murid dan murid. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Next. Oke. Yang keempat Bapak dan Ibu, murid di sekolah kita sadar betul bahwa saya ambil sudut pandang lagi ya. Menurut salah satu murid kita, dia menyadari bahwa menurut dia e-sport itu bisa membawa dia mencapai impiannya. Jadi sudut pandangnya ini dari eskul e-sport. Karena ini zaman sekarang itu kita mungkin belum banyak menyadari bahwa games atau e-sport itu bisa menyadarkan kita bahwa ada potensi millennials yang harus kita wadahi ke depan. Apalagi sekarang e-sport tuh udah masuk cabang olahraga ya Pak ya? Cabang. Bahkan ada kejuaraan dunianya. Itu dari sudut pandang siswa sebagai yang mengikuti eskul e-sport. Nah, Bapak dan Ibu sebagai pengajar, apa yang Bapak dan Ibu sadari di sekolah ini? Masih diiringi musik Marsha and the Bear.
mengawali pagi Jumat kita yang berbahagia ini. Jumat berkah ya, Bal? Berkah. Mudah-mudahan. Gurame. Oke, sudah ada yang menjawab. Alhamdulillah, terima kasih. Yang pertama adalah Pak Nang. Sadar, kita sama-sama menyadari bahwa mereka memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang. Setuju Pak Nang? Seperti di video tadi. Seperti video tadi ya. Terima kasih Pak Nang. Nanti kita simpulkan bareng-bareng ya. Siap. Sambil menunggu saya izin charge dulu ya. Berjalan, angkat bagiannya kita. Silakan. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah Bapak dan Ibu sudah menjawab ya, sudah terkumpul jawaban dari Bapak dan Ibu. Mari kita bahas dan rumuskan bersama. Tadi Pak Nang sadar bahwa di sekolah ini murid-murid kita memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang. Kemudian Pak Condro sadar bahwa pendidikan itu bekal untuk kehidupan nanti yang sesungguhnya ya. Kemudian Pak Yusuf berpendapat bahwa pendidikan itu penting. Pentingnya seperti apa? Karena ini akan mengarahkan dan membimbing mereka menuju harapannya atau cita-citanya. Pak Atab menyampaikan pendapat bahwa pendidikan ini, kita sadar bahwa pendidikan sangat penting untuk kesuksesan seseorang. Kemudian Bu Yalpi berpendapat bahwa kita sadar di sekolah ini bahwa mereka, maksudnya mungkin murid ya Bu ya, mereka murid kita itu berada di sekolah untuk mendapatkan ilmu dan berpendidikan karakter. Kemudian Bu Fani sadar bahwa sekolah adalah tempat menimba ilmu. Kemudian Pak Bu Adianti, sekolah merupakan jalan dalam menggapai cita-cita mereka. Dan terakhir Bu Selvi, sekolah bisa dijadikan sebagai batu loncatan untuk meraih cita-cita mereka. Alhamdulillah, keren sekali Bapak dan Ibu. Saya setuju dengan apa yang Bapak dan Ibu semua sampaikan, karena diawali dengan potensi ya Manang ya, yang dimiliki oleh siswa-siswi kita. Kita sadar bahwa potensi ini sangat penting dalam proses pendidikan. Untuk apa? Untuk bisa menghadapi kehidupan nanti di luar sana. Caranya seperti apa? Pertama, kita harus memastikan bahwa sekolah ini adalah tempat menimba ilmu seperti kata yang Bu Pari. Dan juga kita harus memastikan bahwa sekolah itu merupakan jalan menurut Bu Adianti untuk menggapai cita-cita. Dan yang tidak kalah penting, kita juga harus memastikan bahwa murid kita itu benar-benar berada di sekolah yang di dalamnya itu tempat menimba ilmu dan juga mendapatkan pendidikan karakter. Sehingga kemungkinan besar sekolah ini bisa menjadi jumping stone, batu loncatan. Artinya bagaimana transformasi karakter ini berubah dari yang tadinya belum baik menjadi baik untuk apa? Untuk menggapai cita-citanya. Ya, ini tercermin Bapak dan Ibu dalam setiap kegiatan kita. Terima kasih Bapak dan Ibu, saya keep jawabannya. Oke, kita isi lagi Bapak dan Ibu ya. Oke Bapak dan Ibu, foto ini sangat monumental sekali bagi kita. Ya, kita warga sekolah tentunya di sini ya. Yakin ya. Apa yang kita yakini? Yakin ya. Pasti kita memiliki keyakinan yang berbeda. Ya. Salah satu bentuk keyakinan ini tercermin dari Hari Guru. Ya, setiap siswa pada Hari Guru memiliki keyakinan yang sama Bapak dan Ibu. Mereka sama-sama yakin bahwa guru itu adalah insan yang sangat berharga. Makanya di Hari Guru pasti mereka mengadakan salah satu seremonial karena mereka yakin sebagai warga sekolah
mereka sangat menghargai dan mencintai kita. Nah, bagi kita guru, apa yang kita yakini sebagai warga sekolah ini? Kita meyakini untuk apa sebenarnya? Patah masuk sedih. Amanah. Alhamdulillah sudah masuk jawabannya. Kita cek and recheck. Bu Fani meyakini bahwa kita sebagai warga sekolah itu yakin bahwa kita harus menjadi roda yang selalu bergerak. Setuju Bu Fani? Untuk mendorong siswa meraih masa depan. Setuju? WLP, saya dan guru lain di sekolah yang merupakan tugasnya sebagai seorang guru itu yakin bahwa menuntun dan membimbing murid di sekolah kita itu semata-mata untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan balik lagi ke potensi mereka. Setuju Bu Yelpi? Kemudian meningkatkan keterampilan siswa sehingga siswa bisa hidup mandiri dan mampu bersaing menurut Bu Adianti. Saya setuju Bu. Artinya kita yakin bahwa siswa ini ke depan bisa bersaing, apalagi SMK ya. Saingan kita banyak, robot juga saingan kita ke depan. Jadi kita harus punya visi yang mencerminkan daya saing kita ke depan. Kemudian Pak Yusuf menyampaikan bahwa keyakinan kita adalah mendorong dan membimbing murid dengan selamat dan bahagia. Setuju Pak Yusuf? Selamat dan bahagia. Kemudian Pak Condro meyakini bahwa tugas mendidik dan mengarahkan murid itu merupakan tugas yang sangat baik dan dilakukan melalui kegiatan terbaik dan effort yang terbaik. Kemudian Pak Nang meyakini bahwa SMK Jayakarta bisa menjadi sekolah yang mencetak pemimpin yang berkarakter. Setuju Pak Condro? Setuju Pak Nang? Karena tugas kita mendidik itu mencetak karakter. Salah satu karakter yang paling penting berdasarkan nilai-nilai kebajikan adalah leadership, kepemimpinan. Luar biasa. Kemudian Pak Ahmad Abriji meyakini bahwa untuk mencetak menjadi berprestasi itu harus sesuai dengan kemampuannya. Betul, ini olahraga banget ya. Jadi sesuai dengan keterampilan yang dia dimiliki. Kalau jago bola ya diarahkan bola ya. Kemudian terakhir Bu Selvi. Bu Selvi yakin bahwa kita sama-sama dapat mengembangkan potensi siswa untuk semakin maju. Terima kasih Bu Selvi. Dari pertanyaan nomor 5 ini kita akan merumuskan bahwa kita sama-sama meyakini ternyata Bapak dan Ibu kita adalah guru yang memiliki tugas untuk mendidik. Mendidik di sini berarti menjadi roda penggerak. Menjadi roda penggerak berarti kita harus selalu senantiasa bergerak, mencari inovasi dan kreativitas untuk apa? Untuk mendorong murid kita memiliki keterampilan dan membimbing murid kita agar nanti bisa selamat, mandiri, bahagia, dan paling penting di SMK itu adalah berdaya saing. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian kita juga meyakini bahwa prestasi-prestasi dari murid-murid kita itu harus diarahkan sesuai dengan kemampuannya. Dan kita juga percaya bahwa leadership merupakan faktor yang penting untuk mencapai itu semua. Terima kasih Bapak dan Ibu, saya keep jawabannya. Baik, Bapak dan Ibu, last but not least, kita dan warga sekolah ini paham bahwa saya kembali melihat sudut pandang siswa. Ini adalah kegiatan pembinaan pendisiplinan. Para siswa dengan kegiatan ini paham bahwa menurut mereka kegiatan pembinaan BINSIK ini merupakan sesuatu yang berguna nanti untuk mereka di masa yang akan datang. Sebagai sudut pandang seorang guru, apa yang Bapak Ibu pahami terkait dengan kondisi siswa di masa yang akan datang? Sambil Bu, buahnya Bu. Bapak juga Pak. Dibuka dulu ini Pak. Ada door prize.
naon bagian itu? Eta teh sakedik Pak. Untuk mengganjal. Ya. Oke. Ilustrasinya kan ini siswa yang sedang melaksanakan pembinaan fisik dan mental ya. Nah, siswa ini yakin. Kenapa dia harus ngikut itu? Karena dia yakin bahwa kegiatan itu berguna di masa yang akan datang buat kerja. Nah, sekarang dari sudut Bapak dan Ibu paham bahwa mungkin boleh dari kegiatan, boleh dari muridnya itu sendiri, boleh dari hal-hal yang Bapak dan Ibu lakukan. Apa saja yang Bapak Ibu pahami untuk membentuk murid di masa yang akan datang? Harus seperti apa? Kalau siswa kan dia paham bahwa binsik ini berguna buat dia. Kalau Bapak dan Ibu pemahaman dari segi pengajaran atau dari segi kegiatan Bapak dan Ibu, apa yang membuat Bapak dan Ibu paham bahwa kegiatan itu punya nilai guna gitu di masa yang akan datang? Ini kayaknya sulit ya. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, oke. Pak Condro menyampaikan bahwa mendidik itu tidak mudah. Betul, Pak Condro, saya setuju. Tapi bukan tidak mungkin. Tidak mudah tapi bukan tidak mungkin. Not easy but not impossible. Berarti possible ya, possible. Selama kita menyadari dari Bu Selvi bahwa tidak semua siswa unggul dalam semua bidang. Setuju Bu Selvi? Maka dari itu kita sebagai pendidik harus bisa menggali potensi apa yang mereka miliki. Setuju sekali. Kemudian Pak Yusuf menyampaikan bahwa kita paham bahwa murid mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda-beda dan kita sebagai guru harus mampu mengakomodir. Setuju Pak Yusuf? Kebutuhan belajar berbeda. Kemudian Bu Adianti berpendapat bahwa yang Bu Adianti pahami adalah kolaborasi itu dan kekompakan adalah unsur utama kesuksesan sebuah organisasi. Setuju Bu Adianti? Kemudian Bu Fani memahami bahwa agen perubahan untuk siswa. Oke, setuju Bu Fani? Kan sengaja saya tunjukkan biar ada contekan. Yang Pak Atta paham bahwa pentingnya pembiasaan. Setuju Pak Atta? Pembiasaan itu penting untuk membentuk nilai disiplin yang terus-menerus. Kemudian dari Pak Nang, bahwa Pak Nang paham bahwa peserta didik itu membutuhkan ilmu sebagai bekal di masa yang akan datang. Itu nyambung dengan Pak Chandra. Setuju. Kemudian Bu Yelvi paham bahwa pendidikan karakter merupakan sebuah bekal di masa yang akan datang. Baik Bapak dan Ibu, saya setuju dengan apa yang Bapak dan Ibu sampaikan. Kita warga sekolah ini paham, ya kita sama-sama memahami bahwa ternyata mendidik itu memang tidak mudah, betul. Tapi bukan tidak mungkin. Ya, not easy but not impossible. Nah, dari sini kita akan melihat bahwa ketidakmudahan ini mungkin terjadi karena kita menghadapi siswa yang memiliki latar belakang dan potensi yang berbeda-beda. Makanya sudah menjadi kewajiban kita untuk menggali potensi itu. Seperti apa yang disampaikan oleh Bu Selvi. Siapkan karena peserta didik itu butuh ilmu di masa yang akan datang. Ilmu tidak hanya sekedar ilmu, tapi juga disinggung lagi oleh Bu Yelvi dan Pak Atap ya. Oleh Bu Yelvi bahwa yang paling penting adalah pendidikan karakter yang mereka akan bawa sebagai bekal mereka di masa yang akan datang. Setuju Bapak dan Ibu semua? Saya yakin dulu jawabannya. Oh, di masa itu bisa nih ditanya. Oke, Bapak dan Ibu, kita sudah sama-sama berhasil merumuskan kalimat rumpang tadi satu persatu, sehingga kita akan menyimpulkan hari ini Bapak dan Ibu berdasarkan hasil pengisian kalimat rumpang terkait dengan visi dan misi dan sudut pandang tentunya berdasarkan pertanyaan yang tadi.
kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, kita memiliki sebuah cita-cita, memimpikan murid-murid yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Nilainya universal ya, Bapak dan Ibu sudah sampaikan tadi, mandiri, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, kita juga sama-sama percaya bahwa kita memiliki peran yang sangat mulia dan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap aset bangsa ini, terhadap generasi penerus ini. Dan sebagai seorang guru, Bapak dan Ibu, kita juga yang ketiga harus senantiasa mengutamakan kebutuhan Bapak dan Ibu. Ya, kebutuhan murid-murid serta potensi murid-murid. Kemudian yang keempat, kita juga sama-sama yakin bahwa kita sebagai guru harus selalu bergerak. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian kita juga sama-sama memahami Bapak dan Ibu bahwa mendidik itu tidak mudah dan mendidik itu butuh perjuangan, dan hal itu bisa kita atasi dengan kolaborasi dan kekompakan. Dan terakhir Bapak dan Ibu, bahwa kita sama-sama meyakini bahwa perubahan itu merupakan hal yang harus terjadi untuk mengakomodir seluruh kebutuhan, potensi, dan siswa melalui berbagai mekanisme ke depannya. Itu kesimpulan dari hasil isian Bapak dan Ibu secara garis umum ya Bapak dan Ibu ya. Secara garis umum, secara garis besarnya. Nah, sekarang kita akan lihat apakah yang kita pikirkan, apakah yang kita tuliskan, apakah yang kita bahas ini itu ada tidak dalam visi dan misi sekolah kita. Ini visi dan misi sekolah kita Bapak dan Ibu. Ini nggak usah dikomen ya, nggak ada di sananya. Oke. Visi sekolah kita adalah menghasilkan lulusan yang bertakwa, berakhlak mulia, terampil, kompetitif, produktif, berpikir kritis, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan komunikatif. Apakah sudah sesuai dengan apa yang Bapak dan Ibu pikirkan? Apakah sudah sesuai dengan impian murid kita? Apakah sudah sesuai dengan paradigma perubahan yang terjadi? Silakan Bapak dan Ibu. Ada yang ingin berpendapat mungkin? Silakan Pak Yusuf. Pak Yusuf enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya dari visi ini sudah sangat mengcover apa yang bukan hanya yang kita inginkan, tapi boleh juga pasti ya. Dimana lulusan yang bertakwa, berakhlak mulia itu kan udah masuk semua tuh sikap-sikap bagus, sikap ya artinya apa, nilai-nilai kebajikan tuh ada di semua, bertakwa, berakhlak mulia gitu. Nah itu saya rasa mungkin kalau untuk tampil kompetitif, nah itu kan dari segi skill ya, skill murid, tampil kompetitif, produktif, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan yang lainnya. Itu kan masih banyak lagi seperti mandiri gitu kan, yang tadi misalkan waktu kami berkumpul. Nah menurut saya bisa nggak kalau misalkan kita berpikir si kalimat ini disederhanakan gitu, dimana di dalam itu sudah termasuk tampil, kompetitif, produktif. Walaupun ini sebetulnya ada juga di P5 ya, di proyek apa namanya? Pancasila, dimensi ya. Apakah bisa disederhanakan atau tidak? Oke, itu saja Pak. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas pendapat dan usulannya tadi. Berarti yang saya lihat dari Pak Yusuf secara redaksional, berarti di sini penjabaran visi misi ini terlalu luas begitu. Dan ada beberapa kata yang bisa direduksi menjadi satu kalimat yang bisa menampung begitu ya, Pak dan Ibu ya.
Saya sependapat dengan Pak Yusuf. Gitu. Jadi memang secara muatan esensinya sudah bisa sesuai dengan apa yang kita impikan, murid impikan, pemerintah instruksikan begitu melalui kurikulum Merdeka. Tapi secara redaksional mungkin di sini ada beberapa redaksi yang bisa dilebur menjadi satu kalimat yang bisa menjabarkan. Baik, setuju Bapak dan Ibu? Ada masukan lagi Bapak dan Ibu? Kalimat-kalimat mana saja mungkin yang bisa dilebur menjadi satu? Silakan Bapak dan Ibu boleh berpendapat. Daya saing berarti bisa produktif masuk. Ya, Panang menyampaikan berdaya saing itu penjabaran dari kompetitif ya. Ya, kompetitif, produktif, mungkin bisa Ya. bisa itu jadi bisa bersaing Betul. Siap Panang. dari segi keterampilannya, dari segi produktifnya, terus kreatif dari tempatnya mungkin bisa. Jadi Baik. ada nggak dari selain kata itu yang Baik, silakan Bapak dan Ibu. Ada yang punya usulan atau pendapat lain? izin menambahkan. Silakan, Will. Setuju dengan Pak Yusuf tadi ya, karena sebenarnya kalimat ini sudah sangat mencakup semuanya, sudah sangat bagus, mungkin hanya butuh penyederhanaan saja. Mungkin masukan dari saya sedikit itu contoh berakhlak mulia, bernalar kritis atau berpikir kritis, kemudian kreatif, inovatif, kolaboratif itu sudah mencakup profil pelajar Pancasila. Siap. Mungkin bisa sederhanakan menjadi berprofil pelajar Pancasila dan ditambahkan tadi kata Panang dapat daya saing untuk teknik kejuruannya. Siap. Kejuruannya untuk SMK-nya. Baik, luar biasa Bu Yelvi. Oke, terima kasih Bu Yelvi masukannya. Mohon izin mengusulkan Bapak dan Ibu, setelah sekian lama kita melihat visi kita dari mulai PI 2 angkatan 8, 9 dan akhirnya sampai di PI angkatan 10 ini, memang ini menjadi PR kita bersama. Karena visi ini dibuat tahun 2020, kalau berdasarkan aturan formal mungkin ya Pak ya, kesepakatan. Mohon perhatian, waktu telah habis. Semua peserta ujian dipersilakan meninggalkan ruang ujian. Baik Bapak dan Ibu, memang ini menjadi PR kita bersama. Oke, dari tadi apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf, Pak Enang dan Bu Yelvi, mohon izin saya memberikan usulan juga. Kompeten dan berdaya saing, perilaku seperti apa yang bisa kita lihat, yang bisa tercermin di sekolah kita untuk bisa melihat indikator dari visi kita itu. Perilaku seperti apa saja yang tercermin. Tadi kita ada usulan ya di sini ya. Jadi visi kita menjadi bertakwa, kompeten, berdaya. Menang mungkin secara redaksional saya lebih mengusulkan berdaya, karena selain daya saing kita juga butuh daya juang. Selain daya juang kita butuh daya lenting. Selain daya lenting kita butuh daya dan upaya. Jadi berdaya artinya memaksimalkan daya dan upaya di dalamnya. Jadi tadi kita ada tagline-nya dari berwibawa, Kalau bertalenta masuk. bertalenta. Berdaya dari A. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, dari visi yang ke depan
kita sama-sama diskusi perilaku seperti apa yang bisa mencerminkan visi kita ini bertakwa. Berkober. Harus cocok lagi kan. Berkah. Bertakwa bisa dilihat dari mana Bapak dan Ibu? Dari guru ya? Pembiasaan dari Pembiasaan. salat Tuhan. Oke, apakah setuju pembiasaan ini hanya bagi siswa? Atau bagi guru juga? Bagi guru juga Pak. Bagi guru juga. Selama ini udah seperti itu alurnya. Baik. Kita kan udah biasa lah, kebiasaan seperti itu. Siap. Antara jembatan bertakwa gitu. Ya, baik Bapak dan Ibu. Baik. Masih gitu tuh. Masih. Oke, Bapak dan Ibu. Kalau saya usulkan, salah satu indikator bertakwa adalah masuk dan keluar kelas tepat waktu. Nah, Itu juga bagian dari ketakwaan kita. Ya, mungkin itu salah satu indikator. Ada lagi nggak Bapak dan Ibu? Bertakwa ini bisa dilihat dari apa sih? Mau dari guru deh boleh, dari muridnya boleh, dari Bapak mungkin juga boleh. Bapak dikatakan bertakwa ketika bisa menaikkan gaji kita, kan nggak mungkin juga gitu kalau Bapak. Tidak ada di ranah Bapak. Mister apa Mister? Sebagai kan Mister ini salah satu Yang lain aja Pak. yang apa ya, sering menggaungkan masalah agama teologi. Saya yang bertakwa. kalau di Noni bertakwa apa sih Pak Chandra? Berikrar. Ya termasuk juga menghargai ketika ada teman atau rekan guru kita yang Berbeda ada. berbeda agama begitu. Tanda kasih. Baik. Kalau kompeten tadi jelas ya Bapak dan Ibu ya. Itu indikatornya ada di tujuan pembelajaran Bapak dan Ibu masing-masing, boleh ya. Anak bisa matematika, kemudian di PKN mampu menghafal Pancasila dan mengamalkannya, itu kompeten. Ini bisa merangkum tujuan pembelajaran menjadi tujuan sekolah nanti ke depan, selain dari tujuan-tujuan berdasarkan 8 standar nasional pendidikan mungkin di sini. Kemudian berdaya, nah ini nih. Indikator berdaya itu yang seperti apa Bapak dan Ibu kita harus lihatnya. Berdaya. Boleh, bisa Pak itu. Setuju. Inisiatif ya. Kalau secara real nih Pak Yusuf, ada nggak di Pak Yusuf yang sudah berdaya anak-anak ini dari mata pelajaran? Kalau dari mata pelajaran saya pasti ada berdaya. Artinya anak itu mempunyai suatu upaya gitu ya, usaha untuk mengerjakan tugas itu dengan maksimal. Jadi itu sudah salah satu berdaya itu menurut saya. Cek, setuju Pak Yusuf. Pasrah itu betul berdaya berupaya. Jiwa kompetitif. Jiwa kompetitif real gitu. Misalnya kayak Anwar kan Ya. kemarin suka ikut lomba-lomba itu kan jiwa kompetitifnya tinggi, jadi dia mau punya daya saing yang tinggi. Siap. Makasih Bu Yelpi, saya setuju. Ada lagi Bapak dan Ibu? Fragmen Ya, silakan. Bu Adianti. saya masih kene tentang bertakwa. Hmm? Setahu saya bertakwa itu hanya kepada Allah sama Rasulnya, bukan kepada manusia. Takutnya salah Baik. Siap. Siapa tak? Baik. Tadi saya singgung salah satu amalia ketakwaan menurut pandangan saya adalah ketika kita masuk kelas tepat waktu dan keluar kelas tepat waktu. Karena apa? Karena kewajiban kita di kelas itu kan dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia ini, tapi juga di akhirat. Nah, ketika kita sudah memulai sesuatu dengan sesuai ukurannya, nah, berarti kita sudah mencerminkan ketakwaan. Menurut saya itu Bu Adianti. Jadi bertakwa di sini itu bukan hanya sebatas nilai ritus ibadah dalam ritual semata, tapi dia harus bisa melingkupi seluruh aktivitas kita. Gitu. Salah satunya kita sebagai guru, kita dikatakan bertakwa ketika sholat duha, oke, masuk kelas tepat waktu, enggak oke, berarti nilai ketakwaannya kurang. Kalau menurut saya. Tapi kalau kita sholat duha iya, misalkan ya, ngajarnya bagus iya,
nggak korupsi misalkan. Kemudian ramah terhadap orang lain, itu Mas Agi ya Bu. Itu bisa menyelimuti seluruh lingkungan sekolah dengan berbasis ketakwaan gitu. Di samping yang ibadah. Gitu. Hablum minallah dan hablum minannas. Mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Seperti yang Bapak kemarin kan, bukan membandingkan ya. Kemarin kan kita disiplin pegawai apa ya, aturan main. Bagaimana aturan main kita dijalankan sebagaimana mestinya berdasarkan garis hablum minallah, aturan main kita sebagai ASN, sebagai guru juga dijalankan. Berarti lebih umumnya mah bertanggung jawabnya masuk gitu ya. Ya, betul Pak. Lebih kasihnya Bu Adianti. Setuju sih bagian. Ya. Kalau pacarnya yang ngomong tuh. Yang paham masalah agama, Takwa itu kan kalau dalam Latin mungkin artinya patuh. Ya, Ketika kita menjalankan sesuatu karena Allah, berarti kita patuh sama Allah. betul. Misalkan masuklah tepat waktu, Ya. belajar karena Allah, Betul. dia tidak karena gaji. Betul. Iya, iya betul betul. Iya, iya betul. Anggo, Ya. sprint aja deh, makasih Pak. Sudah. Betul, setuju. Silakan Pak Yusuf. menambahkan tadi pertama itu kan memang menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Memang sebetulnya bukan hanya ibadah ritual saja, artinya setiap kegiatan duniawi yang kita laksanakan jika niatnya karena Allah, maka jadi ibadah. Kecuali kalau niatnya bukan karena Allah ya, kita jadi nilai ibadah. Itu menambahkan ibadah apa ya? Baik Bapak dan Ibu, secara tidak langsung Bapak dan Ibu kita sudah masuk ke prakarsa perubahan. Yang pertama, ya betul. Bukan. Karena memang kita sama-sama memiliki ketakwaan untuk menjalankan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menimba ilmu. Baik Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu kita lanjut ya. Secara tidak langsung Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke prakarsa perubahan. Pertama kita merubah mindset tadi seperti yang Bu Adianti sampaikan di awal. Bagaimana definisi ketakwaan ini bisa secara jelas gitu terlihat ya di dalam visi misi kita. Tadi Bapak dan Ibu sudah alhamdulillah sudah bisa menyampaikan indikator-indikator ketakwaan itu. Menurut Pak Yusuf tidak hanya sebatas ibadah, Pak Condro juga berdasarkan tujuan, kembali ke motivasi awal seperti apa karena gaji, apa karena keyakinan kita, atau karena ingin dihargai, atau karena takut ku bapak ditegur dan lain sebagainya. Nah itu kita sudah sampai ke sana. Berarti kita sama-sama bersama memprakarsai bahwa ketakwaan kita itu tidak hanya terwujud dalam ibadah ritus, tapi juga dalam segala aspek kehidupan berlandaskan tujuan yang mulia. Itu Bapak dan Ibu. Ini inisiatifnya Bapak dan Ibu kita sudah sama-sama sampaikan. Kemudian nanti ke depan Bapak dan Ibu, seperti apa kolaborasi kita untuk mewujudkan visi kita bertakwa, kompeten, berdaya itu kita akan seperti apa nih? Terutama dengan kita sendiri, kepala sekolah, orang tua, bahkan nanti di industri. Seperti apa Bapak dan Ibu? Mohon masukannya. Mungkin dukungan ya. Dukungan, mana? Baik dari orang tua, dari guru, Ya. sampai dengan industri ya kita butuh Dukungan. Nah, dukungan itu berbentuk apa? Kalau misalkan kita dengan industri bisa berbentuk MOU, Siap. gitu kan. Mungkin seperti itu Pak, ya? Siap, Panang, terima kasih. Jadi Panang nanti menawarkan ide, berharap ke depan kita ada kolaborasi dalam bentuk dukungan. Salah satu dukungannya adalah pembuatan MOU dengan industri. Ya. Dan mungkin Panang kita bisa menambah mitra industri ya, untuk mencapai visi kompeten dan berdaya di masa yang akan datang. Baik, Pak Ibu, ada lagi Bapak dan Ibu pendapat yang lain? Tadi Panang menyinggung industri, sekarang bagaimana dengan orang tua? Atau mungkin Bapak kepala sekolah yang ada di pikir saya?
Ada Bapak dan Ibu yang ingin berpendapat kolaborasi seperti apa nanti ke depan? Yang bisa mewujudkan. Benar sih Pak, kolaborasi dengan kalau kita kan udah secara otomatis berkolaborasi ya. Dengan Kakak ini. Kalau Betul. Untuk lingkungan sekolah, ini kita butuh banyak kolaborasi dari luar. Ya. Kayak industri, terus orang tua, dari penegak hukum, mungkin. Terus saya mana tuh guru. Udah. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kemudian ini lebih ke kegiatan ya, secara real nanti. Bentuk kegiatan, kira-kira kegiatan-kegiatan apa saja nanti yang bisa mengemas visi misi kita ini nanti di sekolah supaya bisa tercapai nanti. Untuk realnya. Ya, seperti pembiasaan barangkali itu harus tetap dilaksanakan. Siap, setuju Mana? Oke. Betul. Kegiatan berarti nyambung ke langkah nyata ya. Langkah nyata. Silakan Pak Yusuf. Kalau saya perhatikan pertanyaan nomor 3, seperti apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan? Berarti saya yang jawabnya. Kalau Mas Paul nanti Bapak yang jawab. Kalau Akmal mungkin nggak ada ya. Untuk Pak Soro kelihatan orang tua. Topi miring kayak Pak. Saya sebagai guru berarti ya kegiatan yang dapat saya lakukan ya pertama yaitu sebagai fungsi ya dua sekolah fungsinya sebagai guru yaitu tadi untuk menjaga membimbing siswa dengan selamat dan bahagia dan juga untuk mencapai visi tersebut saya setuju yaitu kontinuitas atau yang sangat berpengaruh menurut saya. Walaupun kecil pembiasaannya tapi karena sering dan konsisten saya yakin itu bisa tercapai. Siap, terima kasih Pak Yusuf. Saya sependapat dan setuju. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain bentuk kegiatan selain sebagai seorang guru mungkin yang punya tugas tambahan, kreasi kegiatannya juga dikemas dalam bentuk apa agar visi sekolah bisa tercapai gitu. Sehingga arahnya jelas kegiatan ini untuk mengarah visi yang mana, misi yang mana, tujuan yang mana gitu nanti ke depan. Seperti kemarin kan kita ada kegiatan kunjungan industri ya. Pasti kan itu untuk menguatkan jiwa-jiwa budaya kerja ya ke depannya ya. Seperti apa perusahaan dan lain sebagainya. Mungkin itu ke depan harus tetap dipertahankan karena itu kegiatan yang bisa membuat visi kita lebih mudah tercapai ke depannya mungkin Bapak dan Ibu. Dan langkah nyatanya untuk merealisasikan segala hal yang kita bicarakan ini tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Yusuf sebagai seorang guru ya. Kemudian nanti Bapak Kepala Sekolah tentu memiliki peran yang sangat besar bagaimana memimpin, mengkomandoi langkah nyata kita sehingga ini mendapatkan dukungan dari berbagai aspek begitu. Dan kita bisa simpulkan secara bersama-sama Bapak dan Ibu hasil prakarsa perubahan ini. Yang pertama, visi misi SMK Negeri Jakarta itu sudah sesuai esensinya dengan nilai-nilai kebajikan, profil pelajar Pancasila di dalamnya. Terdapat penyesuaian pada redaksi kalimat visi dari yang tadinya terdapat beberapa indikator dari satu kata dilebur menjadi bertakwa, kompeten, dan berdaya atau tagline-nya itu bertalenta. Dan terakhir segala hal yang kita diskusikan sebagai inisiatif perubahan melalui tupoksi kita sebagai guru, melalui program kita sebagai tim di sekolah, melalui tugas tambahan kita di sekolah itu menjadi prakarsa yang harus dilakukan ke depan sebagai langkah nyata kita untuk mencapai visi dan misi sekolah kita. Dan yang terakhir, semua hal ini membutuhkan dukungan baik dari kepala sekolah, orang tua, dan Dudika agar visi dan misi ini tercapai sesuai dengan porsinya masing-masing. Tercapai sesuai dengan tolak ukurnya masing-masing. Sehingga setiap tahunnya kita bisa memetakan
di kompetensi atau nilai yang mana ketercapaian visi ini bisa terpenuhi atau tidak. Sehingga ini menjadi refleksi dan tindak lanjut ke depan bagi sekolah Pak secara umum dan secara khususnya bagi kita sebagai guru untuk bahu-membahu saling bekerja sama, berkolaborasi dalam mencapai visi misi tersebut. Bottom up, kita tidak mungkin mengubah ini sendirian, kita butuh kerjasama, solidaritas, dan lain sebagainya. Maka dari itu, mari Bapak dan Ibu, saya ingin diskusi ini berlanjut tentunya nanti melalui tindak lanjut Pak dari 4 CGP yang sudah melaksanakan kegiatan semacam ini, dan nanti di tahun 2025 berdasarkan timeline awal pergantian visi kita bisa duduk bareng Bapak dan Ibu, tidak hanya kita, murid kita, orang tua kita, dudika kita bersama-sama, kita kembali rapatkan barisan, mau dibawa kemana? SMK Negeri Jayakarta. Demikian Bapak dan Ibu, semoga kita bisa mengilhami ini semua dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, salam hebat Bapak dan Ibu semua, mari tetap berkolaborasi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Alhamdulillah kita sampai pada kegiatan akhir di kegiatan pendampingan individu yang kedua ini. Saya sebagai kontestan mengucapkan terima kasih banyak, yang pertama kepada Bapak Kepala Sekolah, yang kedua kepada Bu Dida, PP saya yang sangat penyabar, dan alhamdulillah Bu Dida ini ternyata di sini sudah memiliki nilai historis yang panjang ya, dengan Bu Fani teman SMA-nya dan lain sebagainya. Semoga dengan hadirnya Bu Dida di sini juga ke depan kolaborasi kita bisa terjalin, karena Bu Dida ini juga salah satu pengajar praktik, guru penggerak yang sudah menggagas program-program sebagai inisiator yang mungkin nanti kita bisa belajar bareng gitu ke depannya. Mudah-mudahan Bu ke depan kita bisa saling berkolaborasi bersama. Bapak dan Ibu, ya. Ya, artinya Bapak dan Ibu, kita sama-sama meyakini bahwa kolaborasi itu begitu penting dalam proses kita ke depannya. Demikian Bapak dan Ibu, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktu dari segala sela-sela kesibukannya, aktivitasnya dan lain sebagainya. Saya minta maaf apabila ada kata-kata saya yang terlalu cepat, kemudian ada bicara saya yang tidak sopan, kemudian ada ekspresi saya yang tidak mengenakan, kemudian ada jamuan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan bisa dimaklumi sebagai bagian dari kesalahan saya selaku manusia. Terima kasih Bapak dan Ibu, silakan dinikmati apa yang ada, mohon maaf cuman seadanya, dan mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Terakhir saya mohon doa semoga saya bisa menuntaskan program ini tepat waktu dan bisa lulus. Dan Bapak juga senantiasa mensupport saya Pak dengan menaikkan gaji saya 50 kali lipat. Demikian Bapak dan Ibu, untuk Bapak dan Bu Dida dipersilakan kalau mau ramah tamah dulu bersama kami di sini boleh, untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya kita bersama. Terima kasih Bapak dan Ibu. Dan terakhir minta tolong Iqbal untuk mendokumentasikan pengisian absensi dan juga lembar asesmen Bapak ya.